Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Ajiani dengan NIM 1805081091 dari kelas AK5B Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus 4 siklus penjualan perusahaan Jiwani Clean. Siklus penjualan ini terdapat dua sistem. Yang pertama sistem pemrosesan pesanan penjualan dan yang kedua sistem penerimaan kas. Nah, di sini saya akan menjabarkan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flowchart, yang keempat kelemahan pengendalian internal, yang kelima saran kelemahan pengendalian internal tersebut. Nah, yang pertama kali saya akan menjelaskan diagram konteks. Nah, bisa kita lihat dari gambar diagram konteksnya tersebut ada pelanggan, gudang, departemen pengiriman, kurir, departemen akuntansi, dan bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks terlebih dahulu. Yang pertama kali ada pelanggan. Pertama kali itu dilakukan adalah pelanggan akan memesankan pesanan pelanggan, setelah itu akan diproses ke pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini akan diproses masuk ke gudang untuk mengecek ketersediaan barang apakah ada tersedia ataupun tidak tersedia. Nah, setelah itu barang yang ada di gudang itu akan diupdate ke buku persediaan untuk masuk ke pemrosesan pesanan penjualan. Setelah itu, pemrosesan pesanan penjualan itu akan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia untuk dikirim ke departemen pengiriman. Nah, setelah itu departemen pengiriman akan memberikan slip pengepakan yang tadi sudah diterima barangnya dan sudah dipak oleh departemen pengiriman. Setelah itu, slip pengepakan tersebut akan dikirimkan kepada kurir. Nah, setelah itu kurir akan memberikan bill of lading kepada pemrosesan pesanan penjualan dan akan memberikan bukti pengiriman kepada departemen akuntansi bahwa kurir telah memberikan atau menyerahkan barang terhadap pelanggan tersebut. Nah, setelah itu departemen akuntansi ini mencetak voucher jurnal untuk mengetahui barang yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, untuk bisa menagih pelanggan. Setelah itu, jika departemen akuntansi ini telah mendapatkan setoran atau telah menagih kepada pelanggan dan setoran tersebut akan masuk ke bank. Nah, bank ini akan membuat laporan yang hasilnya akan menjadi penerimaan kas. Nah, ini adalah deskripsi singkatnya yang tadi terhadap diagram konteks. Yang kedua, data flow diagram. Selanjutnya adalah DFD level 0. Pelanggan akan memesan pesanan pelanggan dan akan masuk entry pemesanan penjualan dan akan dilihat dari data master pelanggan. Nah, setelah itu yang sudah di-entry tadi pesanan tersebut akan dilanjutkan kebutuhan produksi dan pembelian dan akan masuk ke gudang dan akan dilihat dari data master persediaan apakah barang tersedia atau tidak. Nah, setelah itu gudang akan memberikan dan mengupdate buku persediaan pengiriman barang pesanan penjualan tersebut. Dan pengiriman barang tersebut dari gudang itu akan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia ke departemen pengiriman. Nah, departemen pengiriman ini menerima barang dan akan mengepak barang ini dengan rapi dan akan mengirimkan ataupun memberikan slip pengepakan beserta barang tersebut kepada kurir. Nah, kurir ini akan memberikan bill of lading yang akan nantinya untuk ditagih kepada pelanggan. Dan penagihan itu akan masuk ke bukti pengiriman
Departemen Akuntansi, di mana Departemen Akuntansi ini juga dilihat dari data master piutangnya tersebut. Setelah itu Departemen Akuntansi ini akan mencetak voucher jurnal yang akan untuk menagih pelanggan. Nah, setelah itu pelanggan melakukan pembayaran akan masuk ke penerimaan kas. Penerimaan kas yang sudah tadi dibayar oleh pelanggan akan masuk ke setoran bank, dan bank juga akan membuat data tanda terima kas, dan bank akan membuat laporan hasil dari penerimaan kas yang disetorkan tadi. Selanjutnya DFD level 1, di mana pelanggan akan memesan pesanan dan akan dibuat pembuatan pesanan. Setelah itu menyetujui kredit. Nah, ada dua alur. Yang pertama itu pesanan ditolak. Jika pesanan itu ditolak, maka akan kembali ke pelanggan atau pelanggan akan melakukan back order. Nah, kalau pesanan disetujui, maka akan mengecek ketersediaan persediaan yang akan dilihat dari data master persediaan. Dan selanjutnya pesanan penjualan tersebut akan mengecek ke gudang. Selanjutnya DFD level 2. Pesanan yang tersedia tadi akan dikirim ke departemen pengiriman, dan departemen pengiriman ini sudah mengambil barangnya dan mengepak barang tersebut dan akan memberikan barang tersebut dan slip pengepakan kepada kurir. Nah, kurir ini akan mengirimkan barang kepada pelanggan beserta bukti pengiriman pesanan penjualan. Selanjutnya DFD level 3 menyangkut DFD level 2 tadi. Setelah bukti pengiriman pesanan penjualan, dilakukanlah penagihan terhadap pelanggan dalam Departemen Akuntansi. Nah, selanjutnya jika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka akan ada pembaruan piutang yang akan dilihat di data master piutang. Setelah itu, pembaruan piutang maka akan langsung diupdate ke buku besar penerimaan kas. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan flowchart. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang terdiri dari staf administrasi bagian penjualan, gudang, departemen pengiriman, departemen akuntansi, kurir, bagian umum, dan bank. Yang pertama kali adalah dari pelanggan. Pelanggan akan membuat pesanan yang akan dicatat oleh staf administrasi bagian penjualan. Setelah itu diproses dan membuat serta mencetak bagian pesanan penjualan, di mana staf administrasi bagian penjualan tersebut membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan yang terdiri dari salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Jadi, di dalam proses membuat dan mencetak bagian pesanan penjual ini akan diproses lagi dengan simbol lingkar satu, itu maksudnya akan diproses ke halaman selanjutnya. Dan di mana slip pengepakan tersebut akan dibuat dokumen dalam bentuk file D, yang dimana date ataupun tanggal. Selanjutnya, file untuk pesanan penjualan, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan tersebut akan dikirim ke gudang. Sedangkan faktur, salinan untuk buku besar, dan 1 salinan untuk file akan dikirim ke bagian akuntansi, dan salinan untuk file yang terakhir akan disimpan dalam file pesanan terbuka pesanan di bagian penjualan. Jadi, untuk pesanan penjualan, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan tersebut yang ada di gudang akan diproses untuk mengambil barang tersebut. Jadi ketersediaan barang setelah itu akan diupdate ke buku persediaan.
Setelah itu, buku persedia akan mencetak voucher jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal, yang dimana voucher jurnal tersebut akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Yang selanjutnya, salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan bersama barang akan dikirim ke bagian pengiriman. Salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Di dalam departemen pengiriman tersebut terdapat pengepakan pengeluaran persediaan yang dari gudang tersebut bersama dengan barang. Nah, selanjutnya ketika bagian pengiriman terima barang, salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan dari gudang akan diupdate file daftar pengiriman dan membuat bill of lading serta mencetak 2 salinan of lading, di mana bill of lading tersebut diisi secara manual. Setelah itu, kurir akan mendapat salinan slip pengepakan, salinan pengeluaran, persediaan, di mana orang persediaan ini akan masuk ke Departemen Akuntansi untuk menambahkan harga di file penetapan harga dan menagih kepada pelanggan. Dan di Departemen Akuntansi ada 2 salinan bill of lading, tadi akan masuk ke dalam kurir juga. Setelah itu, Departemen Akuntansi menerima faktur salinan untuk buku besar dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Setelah menerima dokumen tersebut, maka akan diupdate jurnal penjualan dan akan mencetak voucher jurnal, di mana nantinya file dari pesanan penjualan ini berbentuk D atau date. Itu jika sudah dicetak voucher jurnal, maka akan berbentuk voucher jurnal. Setelah itu akan diupdate pengendalian buku besar dan pengeluaran persediaan akan menambahkan harga di file penetapan harga dan menagihnya kepada pelanggan. Yang dari bagian umum tadi itu kan akan dimasukkan, departemen itu akan membuat slip setoran dan slip pemberitahuan. Nah, setelah itu diupdate ke jurnal, akan masuk dan mencetak voucher jurnal dan akan mendapatkan proses update buku besar dan akan diinput ke dalam buku besar. Dan slip setoran yang di bank juga akan disimpan di Departemen Akuntansi dalam bentuk file D ataupun berbentuk tanggal. Nah, bagian umum membuka surat dan bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat 2 slip setoran pemberitahuan, yang dimana slip setoran tersebut bersama dengan pemberitahuan pembayaran. Slip setoran akan masuk ke bank bersama dengan cek pelanggan. Nah, setelah itu yang keempat adalah kelemahan pengendalian internal dalam 6 kategori aktivitas pengendalian fisik yang disebutkan dalam SAS 7. Yang pertama adalah otorisasi transaksi. Di dalam ini tidak jelas otorisasinya setiap bagian. Nah, yang kedua, pemisahan fungsi, di mana tidak diketahui secara rinci setiap tugas untuk pengecekan terhadap status kredit pelanggan. Yang ketiga, supervisi. Tidak ada pemisahan fungsi terhadap pengawasan barang keluar dan penagihan sehingga tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawabnya. Yang keempat, pencatatan akuntansi. Dalam sistem penerimaan kas tidak tertera staf bagian piutang sehingga dalam perolehan surat konfirmasi dari Departemen Akuntansi bahwa uang yang diterima tidak hanya memperoleh daftar pembayaran saja. Yang kelima, pengendalian akses. Belum diketahui batasan akses atas informasi mencakup dokumen yang mengendalikan aktiva seperti jurnal dan buku besar. Nah, yang keenam, verifikasi independen. Belum diketahui dokumen pengiriman barang yang dikirim apakah sesuai dengan kebenaran.
Nah, selanjutnya yang kelima, saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, otorisasi transaksi. Harus ada otorisasi dari pesanan, klaim barang, penerimaan kas, sampai penambahan dan pengurangan pendapatan. Yang kedua, pemisahan fungsi. Dibuat fungsi secara rinci setiap tugas untuk pengecekan terhadap status kredit pelanggan. Seharusnya terdapat bagian yang khusus untuk menangani pengecekan kredit pelanggan sebelum pesanan penjualan. Nah, yang ketiga, pencatatan akuntansi. Dalam sistem penerimaan kas disertakan staf bagian piutang sehingga dapat diperoleh surat konfirmasi dari Departemen Akuntansi bahwa uang telah diterima. Yang keempat, supervisi. Harus diberikan pemisahan fungsi terhadap pengawasan barang keluar dan penagihan sehingga mengetahui siapa yang bertanggung jawab agar konsumen merasa nyaman terhadap pelayanan penjualan. Nah, yang kelima, pengendalian akses. Harus adanya disertakan batasan akses atas informasi mencakup dokumen yang mengendalikan aktiva seperti jurnal dan buku besar, sehingga seseorang tidak dapat memanipulasi aktiva perusahaan tersebut. Nah, yang keenam, verifikasi independen. Harus adanya pengarsipan dokumen pengiriman barang yang dikirim apakah sesuai dengan kebenarannya dan kelayakan terhadap barang tersebut. Sekian dari